Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianur Aini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen produksi. Yang pertama, tentang pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan suatu yang mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam manajemen produksi. Di antaranya yaitu yang pertama, division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat, sehingga produk yang dihasilkan dapat sangat berkualitas dan dapat diterima secara baik di pasar-pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor revolusi industri. Misalnya, seperti pergantian tenaga kerja manusia dengan robot atau mesin yang lebih canggih dan cepat di dalam sebuah produksi. Adanya revolusi industri akan membantu target produksi cepat tercapai. Mesin-mesin canggih dipergunakan, sedangkan sumber daya manusianya meningkat keterampilannya agar memiliki keahlian. Itulah dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Selanjutnya ada yang namanya fungsi-fungsi dalam manajemen produksi. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, ada jasa pendukung. Yang ketiga, ada proses pengolahan. Yang keempat, ada pengendalian atau pengawasan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini kita bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kedua yaitu jasa pendukung. Jasa pendukung di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini seringkali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar perusahaan bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. Selanjutnya ada proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk dalam pelaksanaannya. Proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara
efektif, dan efisien. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan ini fungsinya digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengendalian atau pengawasan, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana secara baik. Slide selanjutnya tentang ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkupnya itu terdiri atas desain, transformasi, dan perbaikan. Di desain ini, kita melakukan keputusan yang meliputi banyak hal, seperti penentuan desain, lokasi, desain penggandaan, metode, dan desain job description, dan masih banyak lagi. Jadi di desain ini kita bisa mencari dulu apa ide-ide yang akan dilakukan dalam produksi, itu termasuk di desain. Selanjutnya di transformasi. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan, atau jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan dan keluaran pelanggan. Jadi dalam transformasi ini kita dapat mengubah-ubah segi apapun dalam pekerjaan, seperti jadwal atau anggarannya diperlukan agar kita dapat untungnya lebih besar, kita bisa menggunakan bahan yang lebih murah, dan masukan-masukan hal lainnya itu terdapat di transformasi. Dan terakhir ada yang namanya perbaikan. Perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem, kompetensi dari para pekerja, kapasitas, dan perbaikan juga yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Jadi setiap produksi akan ada yang namanya perbaikan agar menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dijelaskan, metode dalam pengerjaan produknya bisa kita ganti, bisa lebih baik lagi. Makanya dilakukan perbaikan atau evaluasi kerja. Lalu ada yang namanya aspek-aspek dalam manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan produk, barang, atau jasa. Yang kedua ada pengendalian produk, barang, atau jasa. Dan yang terakhir ada pengawasan produk, barang, atau jasa. Yang pertama itu dalam perencanaan produksi ini memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang akan digunakan untuk suatu produk, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Itu termasuk dalam perencanaan produksi barang ataupun jasa. Selanjutnya ada yang namanya pengendalian produksi barang atau jasa. Nah, di tahapan ini biasanya kontrol produksi yang digunakan agar proses produksinya sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi itu diantaranya seperti perencanaan yang tadi itu termasuk di dalam pengendalian produksi. Jadi harus dikendalikan oleh seseorang juga. Terus menentukan target produk dan menyusun jadwal kerja. Dalam pengendalian ini ada yang namanya target produk harus terjual sekian atau harus terbuatnya sekian, itu termasuk di dalam pengendalian. Dan kita juga harus menyusun jadwal kerja yang seimbang agar tidaknya terjadinya ada kesalahpahaman dalam keanggotaannya. Tujuan dari pengendalian produk ini itu untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin.
Yang terakhir, ada yang namanya pengawasan produksi barang atau jasa. Nah, aspek yang terakhir ini adalah pengawasan produksi, yang tujuan dari pengawasan ini itu dilakukannya agar proses produksi berjalan sesuai dengan yang diinginkan, waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai, dan tidak terjadinya yang namanya korupsi, entah korupsi waktu ataupun korupsi duit. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi manajemen produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.